أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين اللهم آمين. نوينا التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala tentunya diinginkan, diharapkan dan dianjurkan untuk memiliki dua sayap yang masing-masing dua sayap ini seimbang. Sebagaimana seekor burung gagak ketika dia terbang ke angkasa, maka dia membuka dua sayapnya ketika dia terbang untuk menuju kepada arah yang dia tuju. Tentunya dua sayap daripada burung gagak tadi ini yang terbang ke angkasa tadi, itu dengan dua sayap yang satu dengan yang kanan, kiri dengan yang kanan seimbang. Pula dengan halnya pesawat, maka dua sayap pesawat ketika yang satu rusak, maka pesawat pun tidak akan bisa terbang dengan baik. Pula juga dengan kaki manusia, ketika satu buah kaki manusia tersebut kemudian dia cacat dan terpeleset hingga dia kemudian tidak bisa jalan dengan baik, tentunya jalan yang dia lakukan adalah tidak seperti wajarnya orang yang sehat berjalan. Begitu pula dengan hal ehwal dalam jiwa seseorang murid, jiwa seseorang yang menghendaki ridha-Nya Allah, mencari wajahnya Allah. Kehendak yang dia inginkan adalah ketentraman dalam jiwanya dia. Sebagaimana tadi yang diinginkan di dalam zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang diinginkan oleh manusia bukan banyak harta, bukan tingginya pangkat, bukan popularitas yang luar biasa atau banyaknya massa, tapi yang diinginkan adalah ketentraman jiwa dan hatinya. Tidak lain dan tidak bukan, yang bisa menyebabkan tentramnya jiwa adalah zikrullah. Ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memberikan satu penjelasan, memberikan pelajaran yang begitu jelas, yang begitu hebat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, bil fathi wal imdadi wal irsyadi thabatat qawaidu syaikhina Al-Haddadi. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah seorang qutbul irsyad wa ghauthul ibadi wal bilad, yang mengarahkan manusia di dalam jalan Allah Ta'ala, di dalam petunjuk kepada Allah Ta'ala, baik secara zahir ataupun secara batin. Beliau memaparkan dalam nasihatnya, menjelaskan di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid takasulan 'anit ta'at wa tathaqulan 'anil khairat faqudha ilaiha bizimamir raja. Sayap pertama, tatkala seorang murid seperti kita malas untuk beribadah, malas mengerjakan kebaikan, malas untuk taat, berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dan kebaikan-kebaikan yang lain, faqudha ilaiha bizimamir raja,
maka cara memerangnya adalah dengan cara banyak berharap kepada Allah. Ketika manusia kemudian malas untuk dia bangun tahajud, maka betikkan di dalam benaknya bahwa dengan bangun tahajud, semua hajatmu duniawiyah ukhrawiyah akan dikabulkan oleh Allah. Maka dengan serta-merta orang ini akan bangun untuk sholat tahajud. Faqudha ilaiha bizimamir raja. Itu saya pertama. Wahwa an tadhkura laha ma wa'adallahu bihi al-'amilina bi ta'atihi minal fawzil 'azim. Yakni dengan cara dia mengingat apa yang sudah Allah Ta'ala janjikan untuk dirinya, bahwa semua orang yang melakukan, mengamalkan, mempraktekkan taat kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal, tidak hanya di dalam ibadah, bahkan di dalam muamalah, di dalam kegiatan dan aktivitas dia sehari-hari yang sifatnya mubah, seperti makan, minum, semua ketaatan yang dia lakukan semua ini dengan janji Allah Ta'ala. Bahkan lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa, kata Sahabi Zubaid, kalaupun seseorang itu dia makan yang tujuannya adalah littaqawi ala ibadatillah, untuk membuat agar supaya badannya ini kuat untuk taat kepada Allah Ta'ala, maka makan yang dia lakukan mendapatkan pahala dari Allah. Begitu pula dengan halnya dia istirahat. Kalau dia dengan istirahatnya menjaga adabnya, mempraktekkan sunnahnya Rasulullah SAW, maka tatkala dia tidur, maka tidurnya pun dianggap sebagai ibadah kepada Allah. Maka kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, semua manusia mukmin yang mengingat-ingat akan janji Allah Ta'ala buat semua orang yang melakukan tindakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan al-fawzul azim, kebahagiaan yang sangat besar, wan na'imil muqim, dan dia akan mengecap dan akan merasakan kesenangan yang abadi, kenikmatan yang sejati, yang tiada tara kenikmatan tersebut. Warrahmah warridwan, dia mendapatkan kasih sayang Allah, dia dapat ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang mencaci dia anggap itu adalah sebagai kerikil-kerikil kecil saja. Musibah yang menimpa dirinya itu dianggap sebagai hanya penghalang-penghalang duri yang menyebabkan dia untuk mendorong dia untuk menuju kepada ridhanya Allah, akhiratnya Allah, ke surganya Allah. Sebagaimana kalau orang itu makan, kalau nggak pakai sambal maka tidak akan makan dengan lahap. Jadi ada kalanya seperti itu. Jadi harus punya zimam raja, punya kendali yang namanya kendali harap. Harap dan cemas, harap dan khawatir ini perlu. Wal khulud fi fasihil jinan, bahkan dia akan diabadikan oleh Allah, dia akan digolongkan oleh Allah, tergolong orang-orang yang min ahlil jannah. Al-jinan jamak daripada jannah, tapi al-janan adalah maknanya hati. Jinan bikasril jim maknanya adalah surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulud fi fasihil jinan, dia akan tergolong termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang kekal abadi ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Wal izzi wal rif'ah wal syaraf wal makanah indahu Subhanahu wa Ta'ala wa inda ibadih. Nah, tatkala dia kemudian melakukan ketaatan tadi ini, dia mendapatkan pangkat, dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di sisi Allah Ta'ala, bahkan dia dicintai oleh semua makhluk Allah. Dia nggak butuh nama, dia nggak butuh masa, dia nggak butuh pangkat, tapi dia butuh Allah. Ketika dia sudah bersama dengan Tuhannya, maka siapa manusia yang kemudian tidak ingin bersama dengan dia? Layaknya seperti sebuah lampu. Kalau lampu ini dinyalakan, maka semua laron pun akan datang kepada dia. Tanpa lampu itu memanggil laron, maka semua laron akan merapat kepada lampu tadi ini. Sama kalau kita ini terang karena kita dekat dengan Allah, ada
kontak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya manusia akan dekat dengan kita, dunia akan dekat dengan kita, apalagi akhirat akan cinta dan akan dekat, akan bergelut dengan kita. Wa idza ahsasta min nafsika mailan ilal mukhalafat aw iltifatan ila sayyi'at faruddaha anha bisautil khauf. Nah, sayap yang kiri itu didawahkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, jika nafsumu mengajak dirimu untuk melakukan semua apa saja yang dilarang oleh Allah, meninggalkan salat, durhaka kepada orang tua, berani berbohong, mencuri, merampok, dia berani melakukan tindakan-tindakan maksiat apa saja, mailan ilal mukhalafat, diajak untuk condong kepada menentang ajaran-ajaran Allah Ta'ala, bahkan menentang syariat Allah, awil tifatan ila sayyiat, atau bahkan menoleh kepada arah-arah kebejatan, menoleh kepada arah-arah keburukan. Diajak ke masjid gak mau, diajak ke diskotik mau, diajak untuk zikir gak mau, diajak untuk menggunjing orang mau. Iltifatan ila sayyiat faruddaha anha bisautil khauf, maka kata Imam Haddad, maka hendaknya dia harus mencambuk nafsunya tadi ini dengan apa? Dengan perasaan takut kepada Allah. Nah, jadi ada dua sayap di sini. Dua sayap ini semakin imbang. Jadi kalau dia berani sama Allah Ta'ala, ketika dia berani melakukan larangan Allah, berani melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, durhaka kepada Allah Ta'ala, coba benaknya dia kemudian berkata, hati-hati, kamu hanya seorang hamba yang kelak kau akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, dan kau dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pandangan, pendengaran, pandangan, lintasan hati, semua gerak-gerik tubuhmu kelak ada tanggung jawabnya nanti di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa an tudzakkiraha wa ta'idhaha bima tawa'adallahu ta'ala bihi man asahu minal hawani wal wabal wal khizyi wan nakal. Dikatakan yaitu engkau mengingat-ingat akan ancaman Allah Ta'ala, bahwa setiap orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala dia akan berhadapan dengan amurkanya Allah Ta'ala, wal iyadzubillah, wat tard wal hirman was saghari wal khusran. Dia akan diusir daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Anda lihat iblis, tidak ada sejengkal tanah di muka bumi ini yang tidak pernah disujudi oleh iblis, dan tidak pernah ada perbuatan taat yang tidak pernah dikerjakan oleh iblis. Semuanya dikerjakan oleh iblis sebelum dia diusir. Namanya adalah Azazil. Tapi hanya apa? Hanya satu, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam. Iblis tidak mau, terusir dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan, laqad ablasta anta min rahmati. Wahai iblis, wahai Azazil, saat ini kau telah terusir daripada rahmatku, keluar kau. Nah, semenjak itu Azazil dinamakan dengan sebutan iblis. Wa iyyaka wal wugu' fima waqa'a fihi ba'du syatihina minal istihanah bi sya'nil jannah wan nar. Hati-hati. Ini zaman fitnah. Ini zaman adalah zaman yang tak menentu. Kita tidak bisa memilah, dan kita barangkali tidak bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Saat ini orang melihat yang ma'ruf itu mungkar, dan melihat yang mungkar itu ma'ruf. Saat ini melihat satu kebajikan itu adalah kebatilan, justru sebaliknya melihat kebatilan itu adalah sebuah ma'ruf atau kebajikan. Wa iyyaka wal wugu'a fima waqa'a fihi ba'du syatihin. Hati-hati, jangan sampai hatimu terjerumus hingga masuk ke dalam ucapan orang-orang liberal, ucapan orang-orang yang tidak sepaham dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan di len Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan di garis guru-guru kita yang saleh, bukan di garis para kiai-kiai kita yang alim yang saleh, para masyayikh kita, para habaib kita, para guru-guru kita, minal istihanah bi sya'nil jannah wan nar, yang mana mereka memandang rendah tentang surga dan neraka. Gak ada surga itu hanya iming-iming Tuhan.
Gak ada neraka itu hanya ancaman-ancaman bualan. Ini ucapan banyak terjadi di zaman sekarang. Gak perlu Anda ibadah. Anda diperintahkan ibadah dapat surga supaya Anda kemudian rajin ibadah. Padahal surga itu hanya kamuflase, fiksi. Ini ucapan istihanah orang-orang yang minasyatihin. Hati-hati. Reka-rekanya dia seorang filosof, ahli filsafat, punya sains pengetahuan yang kuat, tapi dia jauh daripada tuntunan agama. Hati-hati. Jangan sembarangan kita kemudian menjadikan sosok guru kita dari internet, dari medsos. Duduk kita dengan guru yang hidup. Ngaji kita dengan seorang kiai, ngaji kita dengan habaib, ngaji kita dengan masyayikh, ngaji kita dengan orang-orang yang alim. Ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, wa'azzim ma 'azzamallahu wa rasuluh. Agungkan semua apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, agungkan. Termasuk surga dan neraka ini sesuatu yang besar. Allah menceritakan surga itu begini, neraka itu begini. Rasulullah juga menceritakan hal yang sama, bahkan lebih detail. Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, surga mala ainun ra'at wala udhurun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, mulukun na'imun abna'u 33, jurdun, murdun, bi'adun, makhulun. Banyak disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Agungkan apa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, termasuk Al-Quran, ulama, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ahlu bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang diagungkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, agungkan. Jangan dianggap remeh. Kaya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tinggalkan semua hal-hal yang tidak menentu di dalam ucapan-ucapan, dan akan banyak nanti fatwa-fatwa yang menggeret kita, menjauhkan kita, dan akhirnya kemudian menyingkirkan kita daripada apa? Dari Islam. Awalnya kita disingkirkan oleh mereka dari orang-orang yang benci sahabat, benci ahlul bait, benci ulama, benci dzurriyyah, benci masyayikh, benci para pewaris Nabi Muhammad. Pertama kali begitu, lama-kelamaan kemudian kita diseret, digeret, kemudian dijauhkan kita daripada Islam, hingga supaya kita tidak mengucapkan kalimat lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati, ini akidah. Wa'mal lillah, lakukan semua itu karena Allah, jangan karena manusia. Biar manusia menganggap kita tidak kolot, manusia menganggap kita kuno, manusia menganggap kita ini keterbelakangan, biarkan. Yang penting kita berharap kepada Allah, biar hanya Allah yang menilai kita. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, demi Allah, kalau seandainya di bumi Allah Ta'ala atau di negerimu, kata Imam Ghazali, tidak ada orang-orang yang diusir oleh orang-orang yang punya duit, diusir dia dari rumah, ketuk pintu minta uang, diusir, hingga dia harus makan di kolong jembatan, menangis hanya karena Allah. Dia hanya sakit, yang tahu dan tahu jeritannya hanyalah, yang mendengar hanyalah Allah yang maha mendengar, yang lain hanya sambil lalu saja. Demi Allah, kalau tidak ada orang-orang ini, niscaya Allah Ta'ala akan timpakan kepada negeri itu sebuah balak dan wabah penyakit. Waliyadzubillah. Hati-hati. Wa'mal lillah, lakukan amal karena Allah. Mereka adalah para wali Allah. Jangan dianggap para pemulung ini adalah orang-orang biasa. Barangkali mereka derajatnya lebih tinggi daripada kita yang duduk ada di mimbar, ada di madrasah, barangkali ada di mana. Li'annahu rabbuk wa anta abduh. Kau harus sadar bahwa dia Tuhanmu dan kau hambanya. Jangan kau balik, kau adalah kuasa, kau adalah Tuhan, kau adalah ini. Jangan seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Fir'aun dengan kekuatannya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Qarun dengan kuncinya yang dibawa tidak bisa dibawa oleh 60 orang Al-Guju karena banyaknya gudangnya Qarun. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di bawah bumi. Allah gak butuh dengan hartanya Qarun. Allah juga tidak tergila-gila dengan yang namanya pangkatnya Fir'aun. Tapi Allah lebih cinta kepada Nabi Allah Musa dan Harun. Wa anta abduhu was'alhu an yudkhilaka jannatah. Minta kau kepada Allah Ta'ala agar Allah menggolongkan engkau termasuk orang-orang yang ada di dalam surganya.
wa an yu'idhaka min narih, dan mohonlah kepada Allah Ta'ala agar Allah melindungi dirimu dari siksa api neraka Allah Ta'ala bifadlihi wa rahmatih. Tentunya itu semua adalah dengan fadl Allah, karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan orang berkata A, orang berkata B. Bahkan salah satu ulama salaf mengatakan, sebut nama Allah dengan memperbanyak kau berzikir kepadanya, hingga kau disebut oleh orang-orang di zamanmu bahwa engkau adalah majnun, kau seorang yang gila. Apa kamu ini? Zikar, zikir, zikar, zikir. Hanya komat kamit membaca la ilaha illallah, subhanallah, salawat ala nabi, istighfar, hingga kau disebut oleh orang-orang di zamanmu adalah kau majnun, kau gila, gak waras kamu. Barulah kau mendapatkan buahnya apa itu? Manisnya zikir, manisnya salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in qala laka syaitan la'anahu Allah, innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka wa an amalik, wala tanfa'uhu ta'atuka wala tadurruhu ma'siyatuk. Jika ada bisikan syaitan, nah ini banyak ini terjadi di kalangan masyarakat kita. Kadang-kadang kita dibisikkan satu bisikan-bisikan. Syaitan membisikkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tuh gak butuh dengan dirimu, gak butuh dengan ibadahmu. Allah gak butuh dengan dirimu wahai alwi. Allah gak butuh dengan ibadahmu wahai alwi. Wala tanfa'uhu ta'atuk, taat yang kau lakukan di hadapan Allah gak bermanfaat buat Allah. Pula maksiat yang kau lakukan pula gak merugikan Allah. Allah tetap agung, Allah tetap ada di singgasana yang maha kuasa. Kadang kita dibisikkan oleh syaitan dengan kata-kata seperti ini, faqul lahu shadaqta. Memang iya, Allah Ta'ala maha agung, gak butuh dengan ibadah kita. Allah juga gak rugi dengan kita berbuat maksiat kepadanya. Tapi katakan kepada dia, walakin ana faqirun ila fadlillah wa ilal amalis salih. Tapi katakan kepadanya, Allah gak butuh dengan saya memang, tapi saya yang butuh dengan Allah. Karena saya butuh dengan Allah, maka saya lakukan amal soleh ini karena Allah, bukan karena engkau wahai syaitan, tapi karena Allah. Karena saya butuh dengan dia. Dia gak butuh dengan saya, tapi saya yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ah tanfa'uni wal maksiyah tadurruni. Karena itu kalau saya melakukan taat, kelak nanti di hari kiamat, taat ini yang akan bermanfaat buat saya, yang akan menolong saya nanti di hisab. Dan maksiat yang saya lakukan itu yang akan berbahaya buat saya kelak nanti di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dinukil di dalam kitab Al-Quran Al-Karim dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kembali ada bisikan syaitan yang kedua yang mengganggu telinga kita dan hati kita, apa katanya? In kunta sa'idan indallah, wahai manusia, kata syaitan, jika engkau memang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala termasuk orang ahli surga, bahagia di sisi Allah Ta'ala, maka fa innaka la mahalata tasiru ilal jannah, maka mau tak mau, kalau kau sudah ditulis oleh Allah Ta'ala termasuk minas su'ada, kau ditulis oleh Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang bahagia kelak nanti di akhirat, artinya kau ahli surga, maka mau tidak mau kau adalah termasuk penghuni surga Allah Ta'ala, sawa'an kunta ta'i'an aw 'asiyan, baik kau berbuat taat kepada Allah Ta'ala atau kau berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena kau sudah ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai suada. Jadi gak perlu kau ibadah, lakukan maksiat, kau sudah ditulis oleh Allah Ta'ala berbuat, kau ditulis oleh Allah Ta'ala termasuk ahli surga. Buat apa kau berbuat ibadah kepada Allah? Kenapa kau lakukan taat kepada Allah Ta'ala? Kadang-kadang bisikan syaitan mengganggu kita seperti ini. Wa in kunta syaqiyan, syaitan berkata lagi, jika kau memang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala termasuk penghuni neraka, kau orang yang sengsara, kau orang yang celaka di sisi Allah Ta'ala, fasawfa tasiru ilan nar, kelak nanti di hari kiamat kau harus masuk dan kau akan dijebloskan ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Wa in kunta muti'an, meskipun kau adalah orang yang taat kepada Allah. Jadi gak perlu kau berbuat ibadah kepada Allah, kau sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Maka fala taltafit ila qaulih. Imam Haddad mengatakan apa? Solusinya Imam Haddad ini, beliau adalah Qutbul Irsyad wa Ghauthul Ibad wal Bilad. Beliau katakan, ucapan syaitan seperti ini jangan sekali-kali kau pedulikan. Jangan kau pedulikan.
Jangan kau dengarkan. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fala taltafit ila qaulih. Jangan kau pedulikan ucapan syaitan tadi ini. Wa dzalika li anna amra sabiqa ghaibun la yattali'u alaihi illallah. Katakan apa? Karena ketetapan Allah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa lalu, tak ada seorang pun yang mampu mengetahui kecuali Allah. Dari mana syaitan bisa tahu? Dari mana kita bisa tahu kalau kita ahli surga? Atau syaitan bisa tahu kalau kita ahli surga? Dari mana kita bisa tahu kalau kita ahli neraka? Atau syaitan tahu kalau kita ahli neraka? Dari mana yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa li ahadin minal khalqi fihi syai'. Karena itu wilayah ini adalah bukan wilayahnya makhluk. Ini hanya wilayah Allah. Garis ini hanya Allah yang punya. Tidak ada seorang pun yang bisa menggariskan kita termasuk orang ahli neraka atau surga. Jadi di sini merupakan satu jawaban adalah kalau ada orang mengatakan engkau ahli neraka, engkau kafir, itu sesat, tidak benar, kau begini dan lain sebagainya, katakan saja yang punya begini, saya melakukan ketaatan hanya karena Allah, saya bersolawat kepada Rasulullah SAW, saya tidak mengumpat, saya ada di dalam masjid, saya ada di dalam majelis, dan saya taat kepada Allah Ta'ala, saya berusaha untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang bisa dan berhak memberikan hadiah kepada saya hanya Allah. Surga di tangan Allah, neraka di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Jadi gak boleh ada orang mengatakan engkau finnar, engkau di surga, engkau di neraka, kau begini, kau begitu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah at-ta'ah adallu dalilin ala sabiqatis sa'adah. Wa ma bainal muti'i wa bainal jannah illa an yamuta ala ta'atih. Kata Imam Haddad, ketahuilah orang yang taat dan mentaati Allah, ibadah kepada Allah, puasa karena Allah di bulan Ramadan, dia berzakat karena Allah, dia mengeluarkan sedekah juga karena Allah Ta'ala, dia tidak menggunjing, dia tidak punya tuhmah dan tidak punya tuduhan apapun kepada siapapun, dia hanya taat kepada Allah Ta'ala, itu sebagai bukti bahwa orang tersebut telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba Allah Ta'ala yang kelak akan diberikan kebahagiaan di dalam surga. Kalau kita sekarang ibadah, kita ada di dalam masjid baca sholawat, kita ngaji Quran, kita bersedekah, tandanya bahwa kita adalah termasuk minas su'ada. Itu tanda, bukti. Tapi kita tidak ada yang tahu siapa, apakah kita ada di dalam surga ataukah ada di dalam neraka, tidak ada yang tahu. Tapi kita punya bukti, kita punya tanda. Apa tandanya kita ahli surga? Alhamdulillah kita sekarang ini ada di dalam majelis yang baik. Tanda bahwa kita ada di dalam majelis yang baik adalah kita termasuk insya Allah ahli surga. Sampai dikatakan bahwa seorang hamba yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ini jurangnya cuma tipis. Antara orang yang taat dengan surga itu, penghalangnya cuma tipis saja. Apa penghalangnya? Hanya kematian. Antara dia orang yang taat dengan surga Allah Ta'ala hanya dihalangi dengan kematian. Ketika dia nanti meninggal dunia ada di dalam majelis yang baik, tempatnya ada di dalam surga Allah. Jadi hakikatnya orang yang ibadah kepada Allah, dia sudah ada di dalam surga Allah, tinggal meninggalnya, tinggal matinya saja. Begitu pula dengan halnya maksiat, adallu dalilin ala sabiqatis syaga'. Kalau orang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, itu sudah menjadi satu bukti dan dalil yang kuat bahwa dia adalah ahli neraka. Tatkala dia mencuri, tandanya dia adalah orang ahli neraka Allah Ta'ala. Hanya saja saatnya dia kemudian mencuri, melakukan pencurian tadi itu dengan neraka Allah Ta'ala, jurangnya cuma tipis. Apa? Kematian. Ketika dia melakukan satu tindakan kemaksiatan, apa yang akan terjadi? Dia hakikatnya ada di dalam jurang jahanam. Hanya kematian yang kemudian menghalangi dia dengan neraka Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kesan di mana kita harus punya dua sayap. Maka saya teringat dengan pesan guru saya, Sayyidil Habib Hasan bin Abdul Qadir bin Hadi As-Segaf rahimahullah. Beliau berkata bahwa dua resep ini, raja dan khauf, harap dan khawatir ini,
seperti apotek. Jadi saat kita kemudian mengharapkan kekurangan di dalam satu harap, maka kita datang ke apotek harap. Saat kita kekurangan di dalam namanya vitamin khauf, rasa khawatir dan takut kepada Allah Ta'ala, kita datang ke apotek takut. Jadi jangan sembarangan, kalau kita sakit perut, kita belinya sakit pening kepala. Keliru obatnya. Kalau kita pening kepala kita atau sakit gigi kita, jangan beli orang yang sakit perut obatnya. Akan keliru nanti obatnya. Begitu pula dengan halnya al-khauf war raja, haruslah kita seimbang antara kita takut kepada Allah Ta'ala dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kunci terakhir, seorang mukmin tidak akan meninggal dan akan berangkat ke sisi dan kepangkuan Allah Ta'ala kecuali hanya satu, setelah dia husnudzan kepada Allah Ta'ala, setelah dia bersangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa Allah mengampuni semua dosanya dan dia digolongkan orang surga Allah Ta'ala, penduduk surga ya Allah Ta'ala, barulah oleh Allah Ta'ala dicabut nyawanya lewat Israel alaihi salam, dan dia berangkat menuju pangkuan Allah Ta'ala dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan berikan selimut pengampunan kepada kita. Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiyah fi ta'atillah wa ta'ati rasulih fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allah jauhkan kita dari segala bisikan syaitan, dari segala bisikan hawa nafsu, dari segala bisikan dunia. Allah dekatkan kita dengan ulama-ulama yang soleh. Allah dekatkan kita dengan majlis-majlis yang baik. Allah sambungkan hati kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah satukan kita dengan para ulamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah golongkan kita bersama dengan mereka para ulamanya Rasulullah fid dunya, fil barzakh wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita dan semua dzurriyyah kita pula dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah yang ada, baik berupa fitnah yang zahir maupun fitnah yang berupa fitnah batin ataupun fitnahnya Dajjal. Allah Ta'ala jaga kita dari semua itu, dan Allah Ta'ala kembalikan kita dalam keadaan menjadi orang yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afwa minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.